Banyak yang menyebutku sebagai Bung Kecil karena perawakan tubuhku yang mungil dan ramping. Perkenalkan, namaku Sultan Syahrir. Seorang diplomat, intelektual, dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Aku lahir di Padang Panjang pada 5 Maret 1909. Ketika usia sekolah, aku suka membaca buku-buku asing dan novel Belanda. Aku termasuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis, Jong Indonesia. Perhimpunan itu lalu berubah nama menjadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres bersejarah yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 1928. Pada tahun 1929 aku melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Di sana, aku mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh aku berkutat dengan teori-teori sosialisme. Bagiku Amsterdam adalah kota yang menggairahkan. Aku menemukan idealisme di kota ini. Pergaulanku berputar kian cepat dan aku tidak hanya berteman dengan sesama mahasiswa asal Indonesia. Di kota Amsterdam, Belanda, aku terlibat hubungan asmara dengan seorang wanita yaitu Maria Johanna. Aku serius menjalin hubungan asmara dengannya dan lalu akhirnya kami menikah. 5 pekan setelah kami menikah, pernikahan kami dibatalkan oleh pemuka agama setempat lalu Maria dipulangkan ke Belanda. Kejadian ini pun yang membuat aku sedih karena Maria sedang mengandung anak laki-lakiku. Lalu belakangan aku mendapat kabar bahwa Maria telah melahirkan namun anak kami meninggal sesaat setelah Maria melahirkan. Pada masa-masa pergerakan, aku tidak segan mengkritik siapapun. Para penentangku sering mengejek dengan sebutan, Soska, alias sosial kanan karena keterpukaukanku dengan segala hal yang berbau barat. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, aku memilih tidak hadir di sana karena aku menilai deklarasi itu sebagai rekayasa Jepang dan simbol fasisme yang aku perangi seumur hidupku. Setelah Indonesia merdeka, aku adalah orang pertama Indonesia yang berpidato di Majelis Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, mengenalkan Indonesia dan menyerukan diberhentikannya penjajahan. Sewaktu diangkat menjadi Perdana Menteri, aku memiliki sekretaris perempuan yang cantik bernama Poppy Saleh. Aku menjalin hubungan asmara dengan Poppy lalu akhirnya kami menikah. Baru sebentar hidup bersama keluarga kecilku. Pada 1962 aku diseret ke penjara di Madiun, Jawa Timur karena dituduh berniat menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Ketika menjadi tawanan politik, aku terserang stroke dan komplikasi yang cukup parah. Aku tidak bisa berbicara, tangan kananku sulit digerakkan. Awalnya, Poppy mengirim catatan medis kesehatanku yang lengkap kepada Soekarno. Ia meminta agar saya diizinkan berobat ke luar negeri untuk menjalani fisioterapi. Akhirnya Soekarno mengabulkan. Tapi dalam surat izin, Presiden Soekarno mensyaratkan asal tidak ke negeri kincir angin. Alternatif negara netral, Swiss atau Swedia. Poppy pun memilih Swiss. Pada 21 Juli 1965, aku dan istri serta anak-anakku itu terbang meninggalkan tanah air, dari Bandara Kemayoran, Jakarta. Beberapa karib mengantar untuk mengucapkan selamat jalan. Bagi sebagian besar mereka, inilah terakhir kali melihatku. Di Swiss aku menjalani terapi 2-3 kali dalam sepekan. Setelah peristiwa Super Semar, keadaanku kian memburuk. Aku didiagnosis pendarahan otak dan mengalami koma selama 7 hari. Pada 9 April, Poppy dan juga anak-anakku menyaksikan aku meninggal dunia. Inilah aku, Sultan Syahrir, orang yang ikut memperjuangkan Indonesia harus menelan kenyataan pahit meninggal dalam keadaan sebagai tawanan politik.